Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai tersangka korupsi menerima uang 2 miliar rupiah. Jadi sumber saya dari YouTube. Gubernur Sulawesi Selatan telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka. Dasarnya ditetapkan sebagai tersangka karena Gubernur Sulawesi Selatan ini menerima uang korupsi dari kontraktor sebesar 2 miliar rupiah. Perbuatan Gubernur Sulawesi Selatan ini melakukan perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan ini menerima uang 2 miliar yang berhubungan dengan jabatannya tanpa ada kerugian negara. Jadi kalau perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi ini, biasanya ini seperti orang kantoran. Dia seorang pejabat di kantor itu suka diberi uang atau sama orang lain yang disebut sebagai uang pelicin agar lancar urusannya. Setelah diberi uang, baru nanti semua keinginannya dipenuhi oleh pejabat tersebut. Inilah yang disebut gratifikasi. Bentuk barang yang dikasih yang sifatnya bernilai dapat berupa emas, dapat berupa uang, dapat berupa sepeda motor, dan lain-lainnya yang sifatnya bernilai ya. Sehingga itu yang disebut kejahatan korupsi gratifikasi. Perbuatan korupsi dalam bentuk gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya pidana hukuman seumur hidup dan hukuman badan selama 20 tahun yang melanggar 3 pasal. 1. Pasal 5. Ancamannya ini 5 tahun, di mana si pemberi dan penerima uang dihukum dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan sebagai penerima uang dari kontraktor, tentu dia dihukum ancamannya 5 tahun. Demikian juga si kontraktor selaku pemberi uang kepada Gubernur Sulawesi Selatan, ya saat dihukum ancamannya 5 tahun. Sedangkan pasal 11 ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan yang dihukum hanya Gubernur Sulawesi Selatan. Sedangkan kontraktor tersebut tidak ikut dihukum. Jadi saya lihat, jadi dia hanya dihukum itu hanyalah Gubernur Sulawesi Selatan tersebut. Baru pasal 12 ayat 1 dan 2. Ini ancaman hukumannya ini seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Dalam hal ini yang dihukum hanyalah Gubernur Sulawesi Selatan, sedangkan kontraktornya tidak ikut dihukum. Jadi berbeda ya hukumannya ini, karena ini sifatnya tidak merugikan keuangan negara. Karena kalau dia sedang memegang jabatan di pemerintahan, banyak tamunya dalam mengurus macam-macam surat-surat dan lain sebagainya. Ada yang ingin cepat urusannya selesai, sehingga supaya cepat urusannya selesai diberikanlah uang sebagai uang pelicin sehingga urusannya dapat cepat selesai. Ada yang disebut gratifikasi, dan di sini tidak ada kerugian negara. Yang dirugikannya itu adalah secara langsung masyarakat, karena seharusnya tidak pakai uang, harus pakai uang. Tetapi dalam undang-undang itu dibedakan. Dalam undang-undang dalam hal ini bahwa ini bukan kerugian negara, ini merupakan perbuatan gratifikasi, korupsi gratifikasi. Jadi Gubernur Sulawesi Selatan ini saya lihat sudah banyak contoh-contoh orang koruptor ditangkap oleh KPK, tetapi tidak kapok-kapok dia melaksanakannya. Tidak ada rasa takut melakukan perbuatan korupsi tersebut. Padahal perbuatan korupsi itu kan suatu perbuatan yang memalukan masyarakat yang tidak mengenal, hanya memikirkan dirinya sendiri.
tanpa memikirkan kepentingan masyarakat orang lain yang kesusahan. Dia hanya melihat keinginan kebutuhannya saja. Karena koruptor itu belanja saja sampai ke luar negeri. Nah, di antara lain ke Singapura, Amerika, ke Italia. Hanya beli sepatu saja ke Milan, Italia. Jadi saya lihat mereka sangat rakus lah ya. Dari sudut gaji mereka sudah tinggi, tetapi tetap juga melakukan perbuatan korupsi. Jadi sifatnya hampir tidak ada rasa puas dalam kehidupan tersebut. Itulah kalau seorang koruptor, sehingga dia sudah cukup tetap juga melakukan perbuatan korupsi tersebut. Sedangkan masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan tidak pernah dipikirkannya. Ini saya lihat koruptor ini memang harus dihukum ini dengan berat ini, supaya dia jera melakukan perbuatan korupsi tersebut yang sifatnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya itulah saya lihat. Jadi seharusnya para pejabat tersebut sudah digaji, gajinya tinggi, seharusnya dia harus bersih dari perbuatan korupsi dan tidak melakukan perbuatan korupsi lagi. Harapan saya supaya pemerintah semua aparat negara jangan melakukan korupsi lagi, karena mereka sudah cukup gajinya diberikan pemerintah. Sekian dan terima kasih.